Kabar yang beredar Ridwan Kamil juga mengakui kalau Hmm. suruh bertarung sama Anies di Jakarta dia berat. Ya. Ini Jakarta mau ulang tahun nih. Bih. Tanggal 22 Juni ini bentar lagi nih. Oh iya, iya. Dan menariknya nih ke DKJ kan? Daerah khusus Jakarta. Daerah khusus Jakarta karena undang-undangnya udah penetapannya udah clear. Nah, cuman persoalannya ini jadi krusial nih yang mimpin Jakarta. Setelah Pilpres, maka Pilkada DKI ini Jadi adalah pusat perhatian, Mbak. pusat perhatian luar biasa ini nih. Nah, cuman sekarang ini kayaknya naga-naganya ini hanya ada 2 kandidat ini, Le. Belum tentu juga sih kalau gua ngeliat. Kan orang nyebut Anies gitu ya. Sekarang kalau Anies nggak maju gimana? Nah, itu dia. Kalau nggak ada partai atau suaranya nggak cukup nyalonin Anies. Yang kedua memang ada upaya-upaya penjagalan ya. Kalau gua denger ada tuh misalkan kabarnya PKS dirayu untuk tidak nyalonin Anies dengan iming-iming kursi Atau wakil gubernur atau wagub gitu kan. Ada yang bilang kan gini, suara PKS itu paling tinggi kan. Kira-kira hitungannya kalau pakai apa legislatif, pakai 18 kursi lah partai dia. pemenang 18 kursi. Kalau dia sama PDIP itu kan hitungannya sekitar 15 ya. Cukup tuh majuin tuh. Tapi kalau PKS-nya ditarik berarti PDIP kan 15, butuh satu ini lagi. Itu Anies. Yang kedua Ridwan Kamil. Kabar yang beredar Ridwan Kamil juga mengakui kalau suruh bertarung sama Anies di Jakarta dia berat. ya. Surveinya katanya mengatakan Anies 40 sekian, Ridwan Kamil itu masih 20 sekian. Ridwan pengen Jabar, cuman kan kalau dia di Jabar, Ridwan Kamil kan Golkar tuh. Gerindra nggak bisa majuin. Ya, tapi kan sebenarnya kalau dia nggak mau spekulasi nih, Jabar aja. Emil Jabar 70%. Tapi kalau hitung-hitungan di Koalisi Indonesia Maju nih, 80% kursi kepala daerah itu dipegang Golkar. Gue tuh orang yang melihat politik itu dinamis dan hitung-hitungan bisa berubah ya di Jakarta. Ingat nggak dulu kasus Doro Jatun? Oh iya, ya Adang Doro Jatun PKS itu. Jakarta. Tiba-tiba luar biasa. Luar biasa melejit. Padahal dianya didukung PKS ya? PKS aja kan? PKS doang. Dikepung oleh semua partai yang jumlah kursinya banyak. Nyaris menang. Kan maksud gue jadi tidak relevan. Yang relevan adalah kepercayaan publik Jakarta, masyarakat Jakarta terhadap kinerja Anies Baswedan itu luar biasa tinggi. Lo bisa bayangkan itu gimana dengan soal pembebasan PBB yang sekarang akhirnya dibatasin tuh hanya 2M, yang rumah 2M ke atas kena pajak. Nah, tadinya dihapuskan itu, Le. PBB. Nah, jadi yang kedua Kampung Bayam, uang mahasiswa banyak sekali yang dia lakukan dan masyarakat Jakarta berterima kasih tuh sama dia itu. Terus umat beragama, kerukunannya. Bayangkan di era dia loh, di Indonesia nggak pernah ada. Oh iya, tanpa konflik. Tanpa konflik. Dan yang kedua, pembangunan rumah ibadah gereja misalnya, kelenteng. Paling banyak di zaman Anies. Paling banyak di zaman Anies. Nah, persoalannya adalah lagi-lagi nih, kalau dulu kan kalau orang teraniaya itu melejit nih, Le. Dipilih nih. Iya. Nah, Anies nih enggak. Di Pilpres nih. Nah. Dari dia mau deklarasi aja susahnya minta ampun. Nggak ada yang nemenin, apalagi pengusaha, konglomerat nggak ada yang backup. Iya. Harusnya ya, orang-orang yang teraniaya dan juga berprestasi harusnya populer dong. Iya. Ini kalah di Pilpres. Oke? Nah, di Jakarta dia incumbent. Terus dia mau nyalonin lagi, tapi suara-suara penjagalan sudah mulai muncul. Bahkan yang gue dengar nggak tahu ya, yang katanya pertemuan para ketua umum Indonesia Maju dengan di istana, kabarnya memang bicara juga soal ini ya. Kabar yang beredar begitu, Dan.
kabar yang beredar misalkan ya itu tadi RK mengatakan kalau harus lawan Anies berdarah-darah, berat lah ya, berat. Kemudian yang kedua soal Kaisang, ya masih mencari posisi di mana paling pasti yang akan pasti menang kan. Yeah. Yeah. Poinnya kalau gua ngelihat kalau Anies ya, Anies itu kalah kalau nggak ada yang nyalonin. Kalau dicalonkan susah ngebendung. Susah ngebendung ya? Menurut gua ya saat ini ya, saat ini. Artinya gini, susah ngebendung Anies kalau di Jakarta. Siapa sih yang bisa ngelawan Anies di Jakarta? Kecuali misalkan PDIP gabung sama Kim. Yeah. Itu mungkin ya. Mungkin. Tetapi kalau misalnya dia bisa masuk ke bursa ini, mungkin bisa ngeladenin Anies. Berat loh ngelawan Anies. Petahana ya kalau gue. Ya. Nah, yang kedua, gue pengen tahu nih, kalau misalnya dikerjain istilahnya, kalau pilpres kan luas, dari Sabang sampai Merauke. Nah, kalau ini Jakarta nih, pemantauannya menurut lo? Kan DPD PDIP DKI sudah mengajukan secara resmi kan sebelum Rakernas tuh, memunculkan nama Anies nomor 1 kan. Nomor 1 Prasetyo Hadi sama Ahok kalau nggak salah. Cuman kan di Rakernas tidak diputuskan tuh. Si Ibu Mega mau lihat-lihat dulu kan, tak mainin dulu. Tapi dari DPD DKI udah mencalonkan itu. Dari PKB juga sudah mengatakan itu, sudah mencalonkan Anies DPW kalau nggak salah. Nah, PKS terakhir kan mengatakan masih salah satu kan kandidat. Jadi kalau gua lihat belum ada yang firm partai mendukung Anies nih. Ya. Mendukung Anies. Tapi ujungnya kalau buat gua ngelihat tren kayak sekarang, bahwa misalnya DPW PKB udah PKS, tetapi kan partainya belum kan? Partainya belum. DPP-nya belum kan? DPP-nya belum. Pertanyaannya kan kalau gua kayak lu tadi tuh, realitas politik kan. Realitas politik itu adalah menang kalah kan. Kalau untuk menang gitu, ya menurut gua Anies tetap maju. Pasti partai juga kan pengen menang kan. Iya. PDIP misalkan punya dendam sama Jokowi, dan dia pengen. Iya. Dan menariknya nih, kalau menurut gua nih, ini sebenarnya nggak tahu dihitung nggak ya sama Prabowo misalnya sebagai nanti sebagai presiden terpilih nih Oktober. Ini sebenarnya duet maut juga sama Anies nih, walaupun bertarung di Pilpres. Prabowo. Karena kan biasanya kan dari dulu ya yang namanya gubernur DKI sama presiden tuh biasanya agak sedikit ini kan, bentrak-bentrokan lah dikit. Nah, kalau misalnya Prabowo sama Anies, familiar lah. Anies jadi di sini kan juga karena Gerindra. Anies jadi di sini kan karena Prabowo juga. Jadi kalau dia jadi gubernur DKI, hubungannya dengan pemerintah pusat juga baik-baik aja tuh. Dan selama Anies jadi gubernur, Anies pun tidak pernah balelo yang kenceng kecuali yang prinsip ya, berkaitan dengan reklamasi gitu. Dan bahkan ketika di sebuah pertandingan sepak bola yang Anies itu nggak boleh deket sama Jokowi oleh pas Pampres diusir, Anies pun tidak melakukan apapun gitu loh. Kalau gue ngeliat ya kalau ngomong 2029 lebih mungkin lah ya pas duet Prabowo Anies. Mungkin saja. Kalau di DKI gue ngelihat berat loh ini ngelawan Anies. Berat. Jadi kalau tidak dijegal, Anies insya Allah jadi kecuali kayak tadi tuh yang lo ngomong PKS gabung sama Kim. Wah berat itu. PKS ditarik hitungan di atas kertasnya berat. Nah itu baru tuh. Karena suara PKS luar biasa di Jakarta, tertinggi. Iya, tertinggi lah dia. Nomor 2 Gerindra, PDIP kan gitu. Apalagi kalau Kim bersatu misalkan ngelibatin Nasdem segala macam. Kemudian ngajuin tokohnya dari PKS. Nah sekarang dari visi lah, menurut gua lah. RK nih, Jakarta. RK kan belum tahu Jakarta kayak apa. Kalau Anies, dia petahana. Lanjutkan. Walaupun Habibur Rahman kan juga bilang tuh,
Gila, di Jakarta itu beda dengan daerah lain. Gimana? Petahana itu bisa kalah di Jakarta. Bisa. Nah, tetapi kalau kita bicara tentang ini ingin maju, menurut gua harus yang sudah mengenal inilah, dan yang kedua yang sudah sukses lah dengan kepemimpinannya. Gua sih malahan ini lucu kalau gua. Walaupun kalau soal prestasi atau apa bisa aja di persepsinya jadi dirubah kan. Bisa. Kalau gua tuh pengen di Jakarta itu Kaisang maju. Kaisang maju di Jakarta. Anies. Jangan lah. Aniesnya nggak mau. Bukan ngelawan Anies. Oh, kalau itu keren itu. Gua tuh pengen lihat apakah benar keluarga Jokowi itu masih sakti gitu di DKI. Iya. Kan kemarin dia sukses gitu kan. Nggak juga, PSI kan nggak jebol. Bukan Pilpres. Pilpres. Okay. Pilpres misalkan di Pilpres sukses lah Gibran. Sumut sukses juga tuh majuin Bobi kan. Gue pengen DKI itu ada tuh Kaisang maju tuh lawan Anies, kira-kira menang nggak ya? Menurut lu gimana? Kan lucu loh. daripada udah gitu Ridwan Kamil. Tapi kalau gue sih malah sedih itu, bukannya lucu ya, tapi jadiin dagelan di negeri ini makin banyak. bagus. Banyak pemimpin karbitan semua. Bukan, gue justru menguji rakyat Jakarta. Ya. Itu penting. Rakyat Jakarta. Karena kalau misalkan tidak diuji, pengen tahu tuh rakyat Jakarta itu ketika ngadepin itu kayak apa sih? Iya. Dan gue juga pengen tahu juga tuh, Le. Kalau nanti di pilkada ini, bener nggak sih bansos tuh efektif? Iya, pengen. Nah, gue pengen tahu juga, nih para kandidatnya nih pada main bansos nggak sih? Nah, itu tuh yang paling menarik. Gue pengen tahu rakyat kita ini norak banget nggak sih masih diinin bansos, dia pilih itu gitu loh. Jakarta kan katanya beda ya, duitnya diterima nyoblosnya lain. Jadi makanya harus diuji kan. Ya. Kalau buat gue diuji. Betul. Kalau mau yang bagus mah bekas presiden baru tuh. Lo pantasnya jadi peneliti, Le. Kagak gue. Lo jadi temen lu aja deh. Enak bisa ketawa-ketawa gini kan, ngetawain orang gitu kan. Tapi kalau mau ngadepin Anies, yang seimbang kalau buat gua ya, bekas presiden dan. Bekas presiden siapa? SBY gitu. SBY. Downgrade dong, SBY nggak mau dong. Lo bukan, kan ngomongnya coba. Mantan presiden nggak ada yang mau. Bukan, coba tanya mereka ketika mau jadi presiden atau nyapres dulu. Mereka jawabannya apa? Mengabdi pada rakyat. Mengabdi pada rakyat. Terus sekarang emang nggak mau mengabdi pada rakyat Jakarta? Padamu negeri, aku berjanji. Ayo kami berjanji. Justru orang tuh berpikir sekarang Anies kira-kira nomor 2-nya siapa ya? Kalau ini Sinteyong diganti nggak nih? Nggak ada hubungan nih. Anies sama siapa ya? PDIP, Pras kali. Yang paling kuat Pras. Ya. Tapi mungkin juga kali harus ada naturalisasi kali. Orang yang udah jago di luar negeri jadi pemimpin di sini. Itu ada tuh Bijili dari Singapura baru turun tuh. Kita bayar ya suruh sini. Suruh ngurusin. Iya. Daripada kita 5 tahun ribet. Iya. Anjrit, ini pemilu nih. Gimana guys menurut lo guys? Wah pusing jalanan deh kalau pilkada. Kenapa? Karena memang spanduk. Iya spanduk. Iya spanduk. Spanduk. Kita nggak bisa menikmati keindahan kota ya. Iya. Emang nggak bisa apa gitu? Ini aja gitu, digital aja gitu kampanye. Ya men, digital aja men. Kita ini komentar lo dukung nggak nih? Nggak ada spanduk, nggak ada yang umbul-umbul. Yang ada di medsos aja. Iya. Biar kita nyaman sehari-hari beraktivitas. Ya kan, Le? Benar. Nggak usah lah ada kampanye-kampanye. Ya udah, kita selesai sampai sini aja, Le. Gua bangga, gua resah, gua Indonesia. Kalian?